Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 24. Demikian, dalam zamannya, majulah berperang Nebukadnezar, Raja Babel, lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya 3 tahun lamanya. Tetapi kemudian Yoyakim berbalik dan memberontak terhadap dia. Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim, gerombolan-gerombolan Aram, gerombolan-gerombolan Moab, dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoyakim. Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi kepada Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa Manase, setimpal dengan segala yang dilakukannya. Dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya, sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah, dan Tuhan tidak mau mengampuninya. Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya, sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elmatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakim, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakim ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunya raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang,
dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Sedekia. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat disayangkan bahwa bangsa Israel dan Yehuda tidak mau menjaga hidup dalam ketaatan pada Tuhan. Padahal mereka tahu bahwa Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, Tuhan yang telah menempatkan mereka di tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, Tuhan yang telah memberkati dan menyertai mereka, bisa murka juga jikalau mereka tidak mau taat. Akhirnya mereka hidup dalam pembuangan di negeri Babel, dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dan mereka alami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat bersyukur memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, yang mau mengampuni segala dosa kita. Ia juga yang memberkati dan menyertai kita. Namun jangan lupa, Tuhan juga bisa murka apabila sikap dan perilaku kita tidak hidup seturut dengan firman-Nya, atau hidup semena-mena untuk diri sendiri. Ketaatan dari kita tetap dituntut oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus belajar hidup taat kepadanya melalui sikap hidup sehari-hari yang kita jalani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu peduli atas hidup kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami tetap belajar taat kepadamu dalam perilaku kami sehari-hari, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah pelayanan, dan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Amin.